Selamat datang di channel Cerita Kisah Nyata. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, hujan turun tipis-tipis, menyelimuti kediaman mewah keluarga Aditama dengan kabut tipis yang dingin. Di balik pintu jati berukir yang kokoh, suasana justru terasa lebih membeku daripada udara di luar. Suara sirine polisi yang meraung di kejauhan perlahan mendekat, membelah kesunyian kompleks perumahan elit tersebut, hingga akhirnya berhenti tepat di depan gerbang nomor 12. Maya berdiri di balik jendela lantai 2, mematikan lampu kamar agar sosoknya tak terlihat dari bawah. Ia memperhatikan dua mobil patroli yang berhenti dengan angkuh. Dari dalam salah satu mobil, keluarlah Aris, suaminya, dengan wajah yang dipasang sedemikian rupa hingga tampak seperti pria paling menderita di dunia. Rambutnya sengaja diacak-acak sedikit, kemejanya agak kusut, dan matanya dipaksa memerah seolah habis menangis seharian. "Pak Polisi, tolong hati-hati." Suara Aris terdengar serak, terbawa angin hingga ke telinga Maya yang kini sudah turun dan berdiri di balik pintu utama. "Istri saya sedang dalam kondisi sangat tidak stabil. Dia bisa menyerang siapa saja. Saya mengkhawatirkan nyawa putra saya, Kenzie." Maya menghela napas panjang. "Akting yang luar biasa, Mas," batinnya. Jika ia tidak mengenal Aris luar dalam, mungkin ia sendiri akan percaya pada sandiwara itu. 3 orang petugas polisi berseragam lengkap, dipimpin oleh seorang inspektur parubaya bernama Inspektur Darwin, melangkah maju dengan waspada. Tangan mereka berada dekat dengan sarung pistol, sebuah gestur yang menunjukkan betapa seriusnya laporan yang dibuat Aris. Laporan tentang seorang wanita gila yang mencoba membunuh keluarganya sendiri. Tok, tok, tok. Gedoran pintu itu keras dan penuh otoritas. "Nyonya Maya Aditama? Ini kepolisian. Tolong buka pintunya sekarang juga demi keamanan bersama," teriak Inspektur Darwin. Maya tidak langsung membuka pintu. Ia menghitung sampai 10, memberikan waktu bagi Aris untuk terus merengek di belakang polisi, memperkuat narasinya. Dia mengunci diri. "Pak, pasti dia sedang merencanakan sesuatu di dalam. Tolong dobrak saja." Aris memprovokasi. Suaranya naik 1 oktav, penuh kepanikan palsu yang dibuat-buat. Pada hitungan ke-10, Maya memutar kunci. Suara klik yang tajam membuat suasana mendadak hening. Pintu terbuka perlahan, menampakkan Maya yang berdiri dengan gaun tidur sutra berwarna putih tulang yang elegan. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya bersih tanpa riasan namun tampak bercahaya, dan matanya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang dituduh sedang mengalami psikosis. "Ada apa ini, Pak Polisi? Malam-malam begini mengganggu ketenangan rumah saya?" tanya Maya dengan suara lembut namun tegas. Inspektur Darwin tampak tertegun sejenak. Ia terbiasa menghadapi orang gila yang berteriak, melepar barang, atau setidaknya menunjukkan tatapan mata yang kosong. Namun wanita di depannya ini tampak lebih waras daripada pria yang melapor di belakangnya. "Nyonya Maya, kami menerima laporan dari suami Anda bahwa Anda berada dalam kondisi medis yang membahayakan. Beliau menyatakan Anda memiliki kecenderungan melakukan kekerasan dan membutuhkan penanganan medis segera di RSJ." Jelas Darwin, matanya menyapu ke arah dalam rumah yang tampak sangat rapi. "Tangkap dia, Pak. Jangan dengarkan suaranya." Aris tiba-tiba merangsek maju, berdiri di samping polisi dengan wajah yang diselimuti kebencian yang dibungkus kekhawatiran. "Dia hampir menusukku dengan pisau dapur tadi sore. Dia bilang dia mendengar suara-suara yang menyuruhnya menghabisi kami semua. Lihat, Pak, matanya dia sedang berhalusinasi sekarang." Maya menoleh ke arah Aris. Tatapannya dingin, tipe kedinginan yang bisa membekukan darah. Aris sempat terkesiap. Namun ia segera kembali ke peran, suami korban. "Pisau dapur, Mas?" Maya bertanya dengan nada heran yang sangat natural. "Bukankah tadi sore aku justru sedang membuatkanmu teh herbal karena kau mengeluh kepalamu sering sakit belakangan ini?" "Jangan bohong, Pak. Lihat." Dia mulai memutarbalikkan fakta. "Itu salah satu cirinya. Dia sangat manipulatif." Aris berteriak histeris, seolah ingin meyakinkan polisi bahwa ketenangan Maya adalah bagian dari kegilaannya. Polisi muda di samping Darwin mengeluarkan borgol.
Nyonya, kami harus membawa Anda untuk observasi. Tolong jangan melawan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Aris tersenyum tipis. Sebuah senyum kemenangan yang hanya bisa dilihat oleh Maya. Di matanya, terpancar bayangan tumpukan harta warisan yang akan segera jatuh ke tangannya begitu Maya dikurung di balik jeruji besi rumah sakit jiwa. Ia sudah membayangkan bagaimana ia akan menjual saham perusahaan Maya dan berpesta dengan selingkuhannya setelah ini. Namun, Maya justru memberikan respon yang tidak terduga. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia justru mundur selangkah, memberikan ruang bagi para petugas untuk masuk, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman misterius. Polisi hanya menjalankan tugas berdasarkan laporan. Saya mengerti itu, kata Maya tenang. Tapi, menangkap seseorang di ambang pintu tanpa bukti fisik tentu bukan prosedur yang lengkap, bukan? Mas Aris bilang saya berbahaya untuk putra saya. Tapi tahukah Bapak di mana Kenzie sekarang? Aris mengerutkan kening. Kenzie ada di kamarnya, sedang ketakutan karena ulahmu. Maya tertawa kecil. Suara tawa yang jernih namun membuat bulu kuduk Aris berdiri. Kenzie sedang di rumah ibuku sejak pagi tadi. Mas, aku mengirimnya ke sana karena aku tahu malam ini akan ada tamu yang datang. Kau bahkan tidak tahu anakmu sendiri tidak ada di rumah. Tapi kau bilang aku mengancam nyawanya. Wajah Aris berubah pucat sesaat. Namun ia cepat berkilah. Dia berhalusinasi. Tadi saya lihat Kenzie di atas. Silakan masuk dulu, Pak Inspektur. Maya memotong dengan sopan, mengabaikan ocehan suaminya. Masuklah. Sebelum Bapak memborgol saya dan membawa saya pergi, saya ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang akan menjelaskan siapa yang sebenarnya butuh borgol itu. Maya menatap langsung ke mata Aris. Ayo masuk, Mas. Mari kita selesaikan permainan ini di dalam. Aku punya kejutan yang sudah kusiapkan khusus untuk merayakan pengkhianatanmu. Inspektur Darwin saling pandang dengan anak buahnya. Ada sesuatu dalam nada bicara Maya yang membuat mereka merasa bahwa laporan yang mereka terima tidak sesederhana kelihatannya. Baik, kami masuk, putus Darwin. Aris mematung di tempat. Jantungnya berdegup kencang. Ini tidak ada dalam rencananya. Seharusnya Maya diseret keluar sambil berteriak histeris, bukan mengundangnya masuk dengan ketenangan seorang ratu. Namun, untuk menjaga aktingnya, ia terpaksa melangkah masuk ke dalam rumah yang kini terasa seperti jebakan baginya. Di dalam sana, lampu-lampu kristal menyala terang, menerangi kebenaran yang sebentar lagi akan membuat si licik histeris. Langkah kaki mereka menggema di atas lantai marmer yang dingin saat memasuki ruang tamu luas yang didominasi warna emas dan abu-abu. Aris berjalan dengan bahu yang merosot, berpura-pura menjadi pria yang hancur, namun matanya yang tajam terus mengawasi setiap gerak-gerik Maya. Ia merasa ada yang salah. Seharusnya, saat ini Maya sudah berada di dalam mobil tahanan, menjerit-jerit memprotes ketidakadilan, yang mana akan semakin memperkuat argumen bahwa mentalnya sedang tidak stabil. Namun, Maya justru berjalan dengan anggun menuju sofa, gerakannya tenang dan terukur. Melihat ketenangan itu, ingatan Aris melayang ke 2 tahun lalu, saat ia pertama kali memutuskan bahwa menjadi suami yang setia tidaklah cukup. Menjadi suami dari Maya Aditama berarti menjadi bayangan dari seorang wanita yang luar biasa kaya. Dan Aris muak terus berada di bawah bayang-bayang itu. Semuanya dimulai dengan rencana yang sangat rapi. Aris tahu ia tidak bisa sekadar menceraikan Maya. Perjanjian pranikah mereka sangat ketat. Jika mereka bercerai karena perselingkuhan atau alasan standar, Aris hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari harta Gonogini, yang bahkan tidak cukup untuk membiayai gaya hidup mewahnya selama setahun. Ia menginginkan semuanya. Perusahaan tekstil peninggalan ayah Maya, kepemilikan real estate di pusat kota, dan seluruh saldo di rekening depositonya. Maka, Aris mulai membangun narasi, kegilaan Maya. 6 bulan lalu, Aris mulai menyuap seorang asisten apoteker untuk mendapatkan zat lorazepam dan beberapa jenis obat penenang dosis tinggi lainnya tanpa resep. Dengan ketelatenan seorang psikopat, ia mencampurkan zat tersebut ke dalam teh melati yang biasa diminum Maya setiap sore. Ini tehnya, sayang. Kau tampak lelah mengurus laporan perusahaan.
Ucap Aris kala itu dengan senyum paling manis yang bisa ia berikan. Maya, yang saat itu masih sangat mempercayainya, meminumnya tanpa curiga. Efeknya tidak instan, namun pasti. Maya mulai merasa linglung, sering lupa di mana menaruh kunci, atau mendadak merasa sangat mengantuk di tengah rapat penting. Saat itulah Aris beraksi. Ia mulai menanamkan ingatan palsu. Maya, kemarin kau berteriak pada Kenzie tanpa alasan. Ingat? Atau, sayang, kau tadi malam berjalan sambil tidur dan mencoba menyalakan kompor gas. Aku sangat takut. Setiap kali Maya membantah, Aris akan menunjukkan wajah sedih dan prihatin. Ia bahkan menyewa seorang dokter gadungan, seorang aktor yang ia bayar mahal, untuk datang ke rumah dan memberikan diagnosis palsu tentang gejala skizofrenia onset dini. Catatan medis palsu itu disusun dengan sangat rapi, lengkap dengan stempel rumah sakit ternama yang dipalsukan. Aris memastikan setiap insiden yang ia ciptakan tercatat, sehingga jika suatu saat polisi datang, ia punya tumpukan bukti kertas yang tak terbantahkan. Aris bahkan melangkah lebih jauh dengan menyabotase pekerjaan Maya. Ia menghapus file-file penting dari laptop Maya dan meletakkan barang-barang aneh di laci kantornya, membuat staf perusahaan mulai berbisik-bisik bahwa bos mereka mulai kehilangan akal sehatnya. Semua itu dilakukan Aris sambil tetap tampil sebagai suami yang suportif di depan publik. Suami yang tetap mencintai istrinya meski sang istri sakit. Namun, di balik itu semua, Aris sudah memiliki rencana pelarian. Di sebuah apartemen rahasia, ia sering menghabiskan waktu dengan Sinta, sekretaris muda yang ia janjikan akan menjadi nyonya besar di rumah Aditama ini. Sabar, sayang, bisik Aris pada Sinta di telepon tempo hari. Sedikit lagi dia akan dikurung di RSJ. Begitu dia dinyatakan tidak cakap secara hukum, aku akan mengambil alih penuh seluruh asetnya sebagai wali sah. Kita akan punya segalanya. Malam ini seharusnya menjadi puncak dari segala jerih payahnya. Ia sengaja memancing pertengkaran hebat, lalu memecahkan vas bunga kesayangan Maya, berteriak seolah-olah Maya yang menyerangnya, dan segera menelepon polisi dengan suara yang gemetar ketakutan. Kembali ke ruang tamu, Aris menatap Maya yang kini berdiri di dekat sebuah meja kecil tempat sebuah laptop dan beberapa map tersusun rapi. Aris merasakan dadanya sesak. Ada sesuatu di wajah Maya. Bukan kemarahan, bukan ketakutan, melainkan sebuah ekspresi kepuasan yang dingin. Mas Aris. Maya memecah kesunyian. Suaranya terdengar merdu namun tajam seperti sembilu. Kau pasti berpikir bahwa obat-obat yang kau masukkan ke dalam minumanku selama 6 bulan ini telah berhasil mengaburkan pikiranku, kan? Langkah Aris terhenti. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Ia melirik Inspektur Darwin yang kini mengerutkan kening dalam-dalam. Apa maksudmu, Maya? Obat apa? Jangan mulai lagi dengan halusinasimu. Aris mencoba tertawa gugup, namun suaranya terdengar pecah. Kau pikir aku tidak menyadari rasa pahit yang aneh pada tehku? Maya melangkah perlahan mengelilingi Aris, seperti seekor pemangsa yang sedang mengitari mangsanya. Atau mungkin kau pikir aku tidak tahu bahwa Dr. Gunawan, yang kau bawa ke sini sebenarnya adalah seorang aktor figuran yang sedang butuh uang untuk membayar hutang judinya. Wajah Aris berubah dari pucat menjadi putih pasi. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia menatap polisi, lalu kembali menatap Maya. Pak, lihat. Dia mulai mengarang cerita konspirasi. Ini adalah tanda-tanda delusi yang saya ceritakan tadi. Delusi, Mas. Maya tersenyum tipis. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya berdelusi di sini. Kau begitu fokus pada rencanamu untuk membuatku gila, sampai kau lupa satu hal penting tentang istrimu ini. Maya berhenti tepat di depan laptopnya dan menekan tombol space. Layar menyala, menampilkan sebuah folder yang diberi nama Rencana Pengkhianatan Aris. Aku adalah seorang wanita bisnis yang membangun perusahaan ini dari nol, Mas. Kau pikir aku bisa mencapai posisi ini jika aku tidak bisa membedakan mana suami yang tulus dan mana ular yang sedang melilit leherku? Maya menoleh pada Inspektur Darwin. Inspektur, suami saya ingin menunjukkan bahwa saya gila agar dia bisa menguasai harta saya.
Tapi saya punya sesuatu yang jauh lebih menarik daripada sekadar diagnosis medis palsu yang ia pegang di saku jasnya itu. Aris merasa lututnya lemas. Ia ingin berlari dan menutup laptop itu. Namun tatapan tajam dari para petugas polisi menahannya di tempat. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Selama 6 bulan terakhir, saat ia mengira sedang menjebak Maya, justru Mayalah yang sedang membangun sangkar besi untuknya. "Silakan, Pak Inspektur," ujar Maya sambil menggeser laptop itu. "Mari kita mulai tontonan malam ini." Ruang tamu yang biasanya terasa hangat kini berubah menjadi ruang sidang yang mencekam. Lampu kristal yang menggantung di plafon tinggi memantulkan cahaya pada wajah Aris yang mulai basah oleh keringat. Ia berdiri mematung, menatap laptop di depan Maya seolah benda itu adalah bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan seluruh hidup yang telah ia bangun dengan kebohongan. Inspektur Darwin melangkah mendekat. Sebagai seorang polisi senior, ia telah melihat banyak drama rumah tangga. Namun ada sesuatu yang berbeda di sini. Ketenangan Maya bukan ketenangan orang yang mati rasa karena obat-obatan. Itu adalah ketenangan seorang jenderal yang telah memenangkan peperangan sebelum peluru pertama ditembakkan. "Nyonya Maya," kata Inspektur Darwin dengan nada yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. "Anda mengatakan memiliki sesuatu untuk ditunjukkan. Kami di sini untuk mencari kebenaran, bukan sekadar menjalankan perintah penangkapan." Maya mengangguk elegan. "Saya sangat menghargai profesionalisme Anda, Pak Inspektur." "Mas Aris, kenapa kau berdiri jauh sekali di sana? Kemarilah. Bukankah kau ingin polisi melihat betapa sakitnya istrimu ini? Mari kita lihat buktinya bersama." Aris menelan ludah. Tenggorokannya terasa seperti disumbat pasir. "Maya, hentikan semua ini. Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri." "Pak, tolong segera bawa dia. Kondisinya semakin parah." "Diamlah, Aris," potong Inspektur Darwin dengan tegas. "Biarkan dia bicara." Maya menekan sebuah ikon di layar laptop. Sebuah video mulai terputar. Kualitas gambarnya sangat jernih. High definition. Sudut pandangnya berasal dari jam dinding digital yang terletak di sudut kamar tidur mereka. Di dalam video itu, terlihat Aris sedang masuk ke dalam kamar saat Maya sedang mandi. Di layar, Aris tampak sangat waspada. Ia menoleh ke arah pintu kamar mandi, lalu dengan cepat merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil dan meneteskan cairan bening ke dalam gelas air minum yang selalu ada di nakas tempat tidur Maya. Setelah itu, ia mengaduknya dengan jari telunjuk, menjilat jarinya dengan ekspresi puas, lalu keluar dari kamar dengan bersiul pelan. Itu hanya vitamin," teriak Aris tiba-tiba. Suaranya melengking karena panik. "Aku memberimu vitamin karena kau sering mengeluh lelah. Itu bukti kasih sayangku." Maya tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Aris berdiri, dan memutar video kedua. Kali ini latarnya adalah ruang kerja Aris di lantai bawah. Video itu diambil secara sembunyi-sembunyi dari balik celah buku di rak. Aris sedang duduk bersama seorang pria yang mengenakan jas putih, Dr. Gunawan. "Ini sisanya, 50 juta. Suara Aris di video terdengar sangat jelas. "Pastikan laporan medisnya menyebutkan dia menderita skizofrenia berat. Buat seolah dia sudah tidak bisa membedakan realita dan mimpi. Aku butuh tanda tangan rumah sakit untuk pengalihan aset minggu depan." Si dokter gadungan itu tertawa sambil menghitung uang. "Tenang saja, Pak Aris. Dengan catatan ini, hakim manapun akan memberikan hak perwalian penuh pada Anda. Istri Anda akan membusuk di RSJ, dan Anda bisa bersulang dengan kekasih baru Anda di Bali." Suasana di ruang tamu mendadak sunyi senyap. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Wajah Aris yang tadinya merah karena marah kini berubah menjadi abu-abu. Ia merasa dunianya runtuh. Semua skenario yang ia susun selama berbulan-bulan ternyata telah direkam dengan sempurna oleh wanita yang ia anggap lemah dan linglung. "Mas," suara Maya memecah kesunyian. Begitu lembut namun penuh racun. "Kau tahu, hal paling bodoh yang kau lakukan adalah meremehkan seorang wanita yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Kau pikir aku tidak tahu kau menyadap ponselku? Maka aku menyadap balik seluruh hidupmu."
Inspektur Darwin menoleh ke arah anak buahnya dan memberikan kode rahasia. Dua polisi muda segera bergeser, menutup jalan keluar bagi Aris. Pak, itu jebakan. Dia menggunakan teknologi AI untuk memalsukan suara dan wajah saya. Aris mulai meracau. Matanya liar mencari celah untuk lari. Dia gila. Orang gila memang sangat cerdik dalam menipu. Kalian jangan percaya padanya. Maya menutup laptopnya dengan suara plak yang mantap. Ia berdiri, melangkah mendekati Aris hingga jarak mereka hanya 1 meter. Aris mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Aku punya satu kejutan lagi untukmu, Mas. Bisik Maya, cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. Tadi kau bilang kau mengkhawatirkan Kenzie, bukan? Kau bilang aku membahayakannya. Maya merogoh saku gaun tidurnya dan mengeluarkan sebuah ponsel. Ia menekan tombol speaker. Halo, Mama. Suara anak laki-laki kecil yang ceria terdengar dari seberang telepon. Aku sudah di rumah nenek. Tadi diantar sama om pengawal yang Mama suruh. Mama kapan kesini? Sebentar lagi. Sayang. Mama hanya sedang membereskan sampah di rumah. Jawab Maya sambil menatap tajam ke mata Aris. Tidur ya, Nak. Setelah mematikan telepon, Maya menatap Inspektur Darwin. Inspektur, suami saya melaporkan saya dengan tuduhan palsu, mencoba meracuni saya dengan zat penenang dosis tinggi, dan melakukan konspirasi penipuan untuk menguasai aset perusahaan. Bukti rekaman asli, botol obat yang tertinggal di laci kerjanya, serta mutasi rekening suap untuk dokter gadungan itu sudah saya siapkan dalam flash disk ini. Maya menyerahkan sebuah flash disk hitam kecil kepada Darwin. Satu hal lagi, tambah Maya. Silakan periksa kantong jas kanan Mas Aris. Di sana ada surat komitmen paksa ke RSJ yang sudah ia tanda tangani sendiri sebagai wali. Padahal saya belum pernah diperiksa secara resmi oleh tim medis independen. Dia sudah menyiapkan mobil ambulans swasta di ujung jalan yang akan datang begitu Anda memborgol saya. Inspektur Darwin memberi isyarat pada anak buahnya. Salah satu polisi segera menggeledah Aris yang sudah gemetar hebat. Benar saja. Dari saku jasnya ditemukan selembar surat dengan kop surat palsu dan stempel yang masih basah. Tangkapan yang bagus, Nyonya Maya, ujar Inspektur Darwin. Ia kemudian berbalik menghadap Aris dengan ekspresi dingin. Tuan Aris, tampaknya Andalah yang perlu memberikan penjelasan panjang di kantor polisi malam ini. Bukan sebagai pelapor, tapi sebagai tersangka. Tidak, ini tidak adil. Maya, kau iblis. Aris berteriak histeris, mulai meronta saat polisi memegang lengannya. Maya hanya berdiri di sana, melipat tangan di dada. Senyumnya tetap tenang, seolah ia baru saja menyelesaikan transaksi bisnis yang menguntungkan. Silakan masuk ke dalam mobil polisi. Mas, aku sudah menyiapkan pengacara terbaik, bukan untuk membelamu, tapi untuk memastikan kau mendapatkan hukuman maksimal. Aris mencoba memberontak saat tangan polisi mulai memegangi lengannya. Wajahnya yang semula tampan kini tampak mengerikan. Urat-urat di lehernya menonjol, dan matanya merah karena perpaduan antara amarah dan ketakutan yang murni. Lepaskan. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku suaminya. Aku punya hak untuk menjaganya. Teriaknya parau. Namun, Inspektur Darwin tidak tergoyahkan. Ia justru memberikan isyarat agar anak buahnya membawa Aris menuju sebuah ruangan yang sejak tadi ditunjuk oleh Maya, ruang kerja rahasia di balik perpustakaan pribadi. Mari kita lihat, pusat komando, Anda, Tuan Aris, ujar Darwin dengan nada menyindir. Maya berjalan di depan, menyentuh sebuah buku di rak yang berfungsi sebagai tuas rahasia. Dengan suara mesin yang halus, rak buku itu bergeser, menampakkan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan monitor dan tumpukan dokumen. Aris tersentak. Ia mengira ruangan itu adalah gudang penyimpanan berkas lama yang tidak pernah disentuh Maya. Ia salah besar. Di ruangan ini, Maya memulai sambil menyalakan lampu yang terang benderang. Aku merekam semua aktivitas digitalmu, Mas. Kau pikir kau sangat hebat dengan menyewa peretas untuk memantau ponselku? Sayangnya, peretas yang kau sewa itu adalah orang yang bekerja untuk perusahaanku 5 tahun lalu.
Dia setia pada orang yang membayarnya dengan benar, bukan pada orang yang menjanjikannya harta curian. Di salah satu monitor, muncul grafik aliran dana. Maya menunjuk sebuah nama, Sinta Clarissa. "Ah, namamu ada di sini, Sinta." Gumam Maya seolah wanita itu ada di sana. "Inspektur, lihatlah. Ini adalah aliran dana dari rekening pribadi saya yang didebet secara ilegal oleh Aris. Dia mengirimkan hampir 2 miliar rupiah dalam 3 bulan terakhir ke rekening seorang wanita bernama Sinta. Dia adalah sekretaris yang Mas Aris ceritakan sebagai asisten proyek, itu, kan?" Aris membeku. Nama Sinta adalah kartu as yang ia simpan rapat-rapat. Itu murni untuk urusan bisnis. Sinta mengelola investasi properti. Investasi properti atau investasi apartemen mewah untuk tempat kalian berselingkuh. Maya memotong dengan dingin. Ia menekan tombol lain, dan muncullah foto-foto hasil tangkapan layar dari kamera pengawas di sebuah lobi apartemen. Terlihat Aris dan Sinta berjalan mesra, bahkan berpelukan di depan lift. Penyangkalan Aris mulai runtuh. Ia tidak lagi berteriak. Ia mulai terisak. Sebuah taktik terakhir untuk mendapatkan simpati. "Maya, aku hilaf. Aku hanya merasa kesepian karena kau terlalu sibuk dengan perusahaan. Tolong, jangan lakukan ini pada ayah dari anakmu. Jangan bawa Bana Kenzie dalam kekotoranmu, Aris." Suara Maya tiba-tiba meninggi. Satu-satunya momen di mana emosinya meledak. "Kau meracuni ibunya. Kau mencoba menjebloskan ibunya ke rumah sakit jiwa agar kau bisa berpesta dengan uangku dan wanita itu. Di mana hatimu saat kau mencampurkan obat-obat itu ke minumanku?" Inspektur Darwin mendekati meja kerja dan mengambil sebuah map merah. Di dalamnya terdapat daftar aset yang sudah disiapkan untuk dipindah tangankan. "Nyonya Maya, ini sangat lengkap. Ada surat kuasa yang sudah dipalsukan tanda tangannya di sini. Tampaknya suami Anda sudah menyiapkan segalanya untuk minggu depan." "Benar, Inspektur," sahut Maya, kembali ke ketenangannya yang mematikan. "Dia berencana memasukkan saya ke RSJ besok pagi, lalu menggunakan surat kuasa palsu ini untuk menjual 40% saham saya di Aditama Group kepada perusahaan cangkang miliknya di Singapura. Setelah itu, dia akan menghilang." Maya menatap Aris dengan tatapan kasihan. "Tapi kau tahu apa yang lebih lucu, Mas? Aku sudah memblokir seluruh rekening yang kau gunakan untuk mengirim uang ke Sinta sejak 2 jam yang lalu." "Sinta? Dia sedang diamankan oleh tim hukumku sekarang. Dia sangat kooperatif begitu aku menunjukkan ancaman hukuman penjara sebagai kaki tangan penipuan. Dia menceritakan semuanya, termasuk idemu untuk memberiku dosis berlebih agar aku mengalami overdosis, yang tak disengaja." Mendengar nama Sinta mengkhianatinya, Aris histeris. Ia jatuh berlutut di lantai marmer. Dia bohong. Sinta yang merencanakannya. Dia yang memberiku ide tentang obat itu. "Maya, tolong, maafkan aku." "Maaf adalah untuk kesalahan, Mas. Bukan untuk kejahatan yang terencana," ujar Maya datar. Polisi mulai menarik Aris untuk berdiri. Borgol besi itu kini benar-benar melingkar di pergelangan tangannya, mengeluarkan suara denting logam yang menandakan akhir dari sandiwara, suami sempurna. Saat Aris diseret melewati lorong menuju pintu depan, ia terus meracau, memaki, dan menangis. Para tetangga yang mendengar keributan mulai keluar dari rumah mereka, menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Aris, pria yang selalu tampak santun dan memuja istrinya, kini digiring polisi dengan wajah hancur. Maya berdiri di teras, mematikan lampu ruang kerja rahasianya. Ia melihat mobil polisi itu menjauh. Raungan sirinenya kini terdengar seperti musik kemenangan di telinganya. Namun, ia tahu ini baru permulaan. Masih ada, dokter, gadungan dan aset-aset yang harus dikembalikan. Maya mengambil napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang kini terasa jauh lebih bersih tanpa kehadiran Aris di rumah itu. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada ibunya. "Sampah sudah dibuang. Aku akan menjemput Kenzie besok pagi. Kita aman sekarang." Ia kemudian berbalik masuk ke dalam rumahnya yang sunyi. Namun kali ini kesunyian itu tidak lagi mencekam.
Itu adalah kesunyian dari sebuah kedamaian yang baru saja ia rebut kembali dengan tangannya sendiri. Setelah mobil polisi yang membawa Aris menghilang dari pandangan, Maya tidak lantas beristirahat. Baginya, sebuah peperangan belum berakhir sebelum seluruh markas musuh diratakan dengan tanah. Ia melangkah menuju ruang makan, tempat Inspektur Darwin masih menunggu bersama dua anggotanya yang sedang mengumpulkan barang bukti tambahan. "Nyonya Maya," panggil Darwin. "Kami butuh keterangan tambahan mengenai Dr. Gunawan yang Anda sebutkan tadi. Jika benar dia adalah aktor dan terlibat dalam pemalsuan dokumen medis, ini akan menjadi kasus malapraktik dan penipuan yang sangat berat." Maya duduk di kursi makan dengan punggung tegak. "Tentu, Inspektur. Tapi sebelum itu, mari kita lihat bagaimana mereka bekerja sama. Saya rasa Bapak akan tertarik melihat betapa murahnya harga sebuah nyawa di mata mereka." Maya membuka tablet yang sejak tadi tergeletak di meja makan. Ia mengakses sistem cloud terenkripsi yang berisi rekaman dari kamera pengawas yang jauh lebih kecil dan lebih canggih dari sebelumnya. Kamera yang ia tanam di dalam lampu meja di ruang kerja Aris. "Ini adalah rekaman 3 hari yang lalu," ujar Maya sambil menekan tombol play. Layar menunjukkan Aris dan seorang pria berkacamata dengan raut wajah licik, si Dr. Gunawan. Mereka duduk berhadapan dengan botol whisky mahal di antara mereka. "Dosisnya harus ditingkatkan, Gan." Suara Aris di rekaman itu terdengar sangat dingin, jauh dari sosok suami yang dikenal publik. Maya mulai curiga. Dia sempat bertanya kenapa tehnya terasa berbeda. "Aku butuh dia benar-benar tumbang minggu ini. Buat dia mengalami halusinasi visual di depan umum." Si dokter gadungan itu tertawa sinis. "Mudah saja, Riz. Aku akan memberimu cairan hibrida. Cukup 2 tetes di matanya saat dia tidur, atau campurkan ke cairan pembersih wajahnya. Dia akan mulai melihat bayangan. Saat itu terjadi, kau telepon aku. Aku akan datang dengan ambulans dan surat komitmen resmi. Tidak ada yang akan meragukan diagnosisku." Aris menuangkan whisky lagi. "Bagus. Begitu dia masuk ke bangsal isolasi yang sudah kau siapkan, aku akan memaksanya menandatangani penyerahan saham. Jika dia menolak, ya, buat saja dia tidak pernah bangun lagi. Bilang saja serangan jantung akibat komplikasi obat." Petugas polisi yang berdiri di belakang Darwin tampak bergidik mendengar percakapan itu. Itu bukan lagi sekadar penipuan harta. Itu adalah konspirasi pembunuhan. "Biadab," gumam Inspektur Darwin. "Mereka merencanakan ini seperti sedang membicarakan bisnis jual-beli barang bekas. Dan ini adalah bagian favorit saya," tambah Maya dengan senyum dingin. Di layar, terlihat Aris memberikan sebuah amplop coklat tebal. Namun, sesaat setelah Aris meninggalkan ruangan untuk menerima telepon, si dokter gadungan itu mengeluarkan ponselnya sendiri. Ia memotret dokumen-dokumen Aris, termasuk paspor dan sertifikat tanah yang sengaja Aris keluarkan dari brankas. Si dokter tampak sedang menelepon seseorang. "Halo? Ya, klienku ini benar-benar gila. Dia ingin menghabisi istrinya. Aku punya semua buktinya. Jika rencananya berhasil, aku akan memerasnya habis-habisan. Dia pikir dia bisa menggunakan aku? Aku yang akan menghisap hartanya sampai kering." Maya mematikan rekaman itu. "Jadi, Anda lihat, Inspektur, tidak ada kesetiaan di antara para pengkhianat. Dr. Gunawan, atau nama aslinya adalah Hendra Gunadi, seorang pecatan perawat yang pernah dipenjara karena pencurian obat, hanyalah lintah yang juga menunggu kesempatan untuk menjatuhkan Aris." "Di mana Hendra Gunadi sekarang?" tanya Darwin cepat. "Dia berada di sebuah hotel melati di pinggiran kota, menunggu panggilan dari Aris untuk menjemput saya malam ini," jawab Maya tenang. "Saya sudah mengirimkan lokasinya ke ponsel Anda lewat asisten saya. Tim saya telah memantau pergerakannya sejak dia keluar dari rumah ini tadi sore." Inspektur Darwin segera memberikan instruksi kepada timnya melalui radio untuk melakukan penangkapan di lokasi tersebut. "Nyonya Maya, keberanian dan ketelitian Anda sungguh luar biasa. Kebanyakan orang dalam posisi Anda mungkin sudah hancur secara mental." Maya menatap gelas kristal di depannya. "Saya hampir hancur, Inspektur.
Saat saya mulai merasakan efek obat-obatan itu, saya sempat meragukan kewarasan saya sendiri. Saya melihat bayangan di cermin. Saya merasa pusing luar biasa. Namun, setiap kali saya melihat wajah Kenzie, putra saya, kekuatan itu kembali. Saya tidak boleh kalah. Jika saya jatuh, anak saya akan berada di tangan monster itu. Suara Maya sedikit bergetar, namun matanya tetap kering. Ia sudah membuang air matanya berbulan-bulan yang lalu saat pertama kali ia menemukan botol obat tersembunyi di saku jas Aris. Satu hal lagi, Inspektur, kata Maya sambil berdiri. Sinta Clarissa, kekasih gelap suami saya. Dia bukan sekadar simpanan. Dia adalah orang yang mengurus pencucian uang Aris ke perusahaan Cangkang. Dia sekarang sedang berada di kantor pengacara saya, mencoba melakukan kesepakatan untuk menjadi justice kolaborator agar dia tidak membusuk di penjara bersama Aris. Maya berjalan menuju jendela, melihat gerbang rumahnya yang kini dijaga ketat oleh petugas keamanan pribadinya. Saya ingin mereka semua diadili, tanpa kecuali. Saya ingin Aris melihat dari balik jeruji besi bagaimana semua orang yang ia pikir bisa ia kendalikan, berbalik menggigitnya satu persatu. Malam itu, operasi besar-besaran terjadi. Berkat bukti digital yang dikumpulkan Maya, polisi berhasil menangkap Hendra Gunadi di hotelnya tanpa perlawanan. Di sana ditemukan berbagai macam zat kimia berbahaya dan stempel rumah sakit palsu yang digunakan untuk melegitimasi kebohongannya. Di kantor polisi, Aris yang tadinya mengamuk, kini hanya bisa terdiam lesu saat diperlihatkan rekaman percakapannya dengan Hendra. Ia tidak menyangka bahwa setiap inci dari rumahnya, setiap rencana jahat yang ia bisikan, telah menjadi saksi bisu yang kini menjerat lehernya sendiri. Maya kembali ke kamar tidurnya. Ia membuang semua teh melati yang tersisa di dapur, menggantinya dengan air putih yang murni. Ia menatap ke arah tempat tidur, membayangkan hari esok saat Kenzie kembali ke rumah ini. Besok, bisik Maya pada dirinya sendiri. Rumah ini akan benar-benar menjadi rumah lagi, bukan medan perang. Namun, di balik kepuasan itu, Maya tahu ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan untuk menghancurkan mental Aris secara total. Sebuah kejutan di persidangan yang akan memastikan Aris tidak akan pernah berani bermimpi untuk bebas. Pukul 2 dini hari. Langit di luar jendela kantor firma hukum Mahendra Ako tampak pekat, seolah ikut menyimpan rahasia-rahasia gelap yang akan segera dibongkar. Maya melangkah masuk ke ruang pertemuan utama dengan langkah yang tenang namun berwibawa. Di dalam ruangan itu, duduk seorang wanita muda dengan riasan yang sudah luntur dan mata yang sembab. Sinta Clarissa. Sinta, wanita yang selama ini dibayangkan Maya sebagai sosok penggoda yang licik, kini tampak seperti tikus kecil yang terpojok. Di sampingnya duduk seorang pengacara publik yang tampak lelah. Jadi, ini adalah wanita yang merasa dirinya cukup pantas untuk menggantikan posisiku. Maya memulai pembicaraan. Suaranya dingin dan jernih, bergema di ruangan yang kedap suara itu. Sinta tersentak. Ia tidak berani menatap mata Maya. Nyonya Maya, saya tidak tahu kalau Aris akan bertindak sejauh itu. Dia bilang Anda sakit jiwa. Dia bilang pernikahan kalian sudah berakhir. Maya menarik kursi di hadapan Sinta dan duduk dengan perlahan. Ia meletakkan sebuah map transparan di atas meja. Di dalamnya terdapat hasil tes laboratorium yang baru saja keluar beberapa jam yang lalu. Kau tahu, Sinta, ada perbedaan antara ketidaktahuan dan kesengajaan yang dipaksakan, kata Maya sambil menggeser map itu. Ini adalah hasil tes darahku. Di sana tercantum kadar lorazepam dan zat psikotropika lainnya yang sangat tinggi. Dan di sini, Maya membuka lembar berikutnya. Adalah mutasi rekening dari perusahaan Cangkang yang kau kelola, yang menunjukkan pembelian zat-zat tersebut melalui pasar gelap. Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar. Itu Aris yang menyuruh. Saya hanya mengurus administrasinya. Oh, tentu saja. Maya tersenyum sinis. Dan administrasi itu juga mencakup rencana pengalihan 40% saham Aditama Group ke atas namamu sebelum akhirnya dipindahkan ke rekening Aris di luar negeri, bukan? Kau pikir kau akan menjadi nyonya besar? Kau hanya dijadikan alat pembersih uang, Sinta. Begitu aku, lenyap,
Dan uang itu bersih. Aris akan membuangmu seperti sampah, persis seperti dia mencoba membuangku. Maya mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya mengunci Sinta. Aku punya semua rekaman suara kalian di apartemen itu. Termasuk saat kau tertawa ketika Aris menceritakan bagaimana aku mulai linglung dan sering menabrak furnitur karena pengaruh obat. Kau pikir itu lucu? Maafkan saya, Nyonya. Tolong. Sinta tiba-tiba jatuh dari kursinya dan berlutut di depan Maya. Mencoba menggapai ujung gaun Maya. Saya akan menceritakan semuanya pada polisi. Saya akan menjadi saksi. Tolong jangan penjarakan saya. Saya punya orang tua yang harus dibiayai. Maya menarik gaunnya dengan rasa jijik yang tak tertutupi. Orang tuamu pasti akan sangat bangga mengetahui putri mereka mencoba membantu seorang pria meracuni istrinya demi harta. Tapi tenang saja, Sinta. Aku tidak datang ke sini untuk mendengar tangisanmu. Aku datang untuk menawarkan kesepakatan. Maya memberikan isyarat kepada pengacaranya untuk menyerahkan sebuah dokumen. Tanda tangani pengakuan ini. Jelaskan secara mendalam bagaimana Aris menyusun skenario medis palsu itu, bagaimana dia menyuap perawat di RSJ swasta yang sudah dia siapkan, dan berikan semua akses ke akun bank bayangan yang kalian gunakan. Jika kau kooperatif, aku akan meminta jaksa untuk meringankan tuntutanmu menjadi tahanan luar. Tapi jika kau berbohong sedikit saja, saya akan tanda tangan. Sekarang juga. Sinta menyambar pulpen itu dengan tangan yang gemetar hebat. Setelah proses penandatanganan selesai, Maya berdiri. Ia merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Dengan kesaksian Sinta, rencana skakmat medis yang disusun Aris kini berbalik menjadi jebakan maut bagi suaminya sendiri. Namun, kejutan Maya belum berakhir. Ia mengeluarkan sebuah tablet dan menyambungkannya ke layar televisi besar di ruangan itu. Ia menghubungkan panggilan video ke ruang interogasi di kantor polisi, tempat Aris sedang diperiksa. Berkat pengaruh dan koneksi hukumnya, Maya diizinkan menyaksikan proses itu secara real-time. Di layar, Aris terlihat sedang berteriak-teriak pada penyidik, bersikeras bahwa Maya adalah pasien gangguan jiwa yang manipulatif. Tunjukkan ini padanya. Perintah Maya melalui interkom kepada petugas di ruang interogasi. Di layar, penyidik meletakkan foto Sinta yang sedang menandatangani surat pengakuan di depan Aris. Seketika, Aris terdiam. Wajahnya yang semula merah karena marah berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Ia melihat wanita yang ia percayai sebagai sekutunya kini telah menjualnya demi keselamatan sendiri. Tidak mungkin. Sinta tidak akan. Gumam Aris. Suaranya terdengar hancur melalui speaker. Dia sudah memberikan segalanya. Aris. Suara Maya masuk ke ruang interogasi melalui speaker tersebut. Dia memberikan rekaman pembicaraan kalian, lokasi penyimpanan obat-obat itu, dan yang paling penting dia menyerahkan kode akses rekening luar negerimu. Aris mendongak, menatap kamera pengintai di ruang interogasi seolah ia bisa melihat mata Maya di baliknya. Maya, kau monster. Kau sudah merencanakan ini semua. Aku bukan monster, Mas. Aku adalah cermin. Jawab Maya dengan nada datar. Aku hanya memantulkan kembali semua kejahatan yang kau kirimkan padaku. Kau ingin aku dianggap gila? Sekarang lihatlah dirimu sendiri. Berteriak di ruang interogasi, tidak punya harta, tidak punya sekutu, dan sebentar lagi tidak punya masa depan. Aris mulai berteriak histeris, memaki-maki nama Sinta dan Maya secara bergantian hingga petugas harus menenangkannya dengan paksa. Ia terlihat benar-benar kehilangan kendali diri. Ironisnya, persis seperti kondisi gila yang ingin ia sematkan pada Maya. Maya mematikan layar televisi. Ia berpaling dari Sinta yang masih terisak di lantai. Bawa dia ke kantor polisi. Instruksi Maya pada pengawalnya. Pastikan dia memberikan keterangan yang sama persis seperti di dokumen ini. Maya melangkah keluar dari firma hukum tersebut. Udara pagi mulai terasa di kulitnya. Matahari hampir terbit, membawa cahaya yang akan menyinari semua kebenaran yang sempat disembunyikan dalam kegelapan. Satu langkah lagi, gumam Maya pada dirinya sendiri. Status kepemilikan.
Aris harus tahu bahwa dia tidak hanya kehilangan kebebasannya, tapi dia juga tidak akan pernah menyentuh 1 sen pun dari harta Aditama selamanya. Matahari mulai menyelinap di antara gedung-gedung pencakar langit Jakarta ketika Maya tiba kembali di rumahnya. Meski belum tidur sekejap pun, matanya tetap tajam. Di ruang tamu, Inspektur Darwin telah pamit, meninggalkan beberapa petugas untuk menjaga keamanan. Namun, kini ada sosok baru yang menunggu di sana. Pak Heru, pengacara keluarga Aditama yang telah mengabdi selama 3 dekade. Di atas meja kopi yang elegan, tersebar dokumen-dokumen tebal dengan segel notaris yang masih segar. Aris, yang kini berada di tahanan sementara kantor polisi, mungkin berpikir bahwa jika ia berhasil lolos dari tuduhan percobaan pembunuhan, ia masih memiliki hak atas separuh harta sebagai suami. Ia salah besar. Semua sudah selesai, Nyonya Maya, ujar Pak Heru dengan suara berat. Sesuai instruksi Anda yang diberikan secara rahasia sebulan lalu, saat Anda pertama kali mencurigai ada yang tidak beres dengan kesehatan Anda. Maya mengambil salah satu map. Terima kasih, Pak Heru. Apakah Aris sempat menyentuh dana darurat di rekening bersama? Dia mencoba, Nyonya. Kemarin sore, sebelum dia memanggil polisi ke rumah ini, dia mencoba mentransfer seluruh saldo di rekening bersama ke sebuah akun di Panama. Namun, karena Anda sudah mengubah status rekening itu menjadi dual verification yang terhubung ke ponsel rahasia Anda, transaksi itu tertahan di sistem. Dia pikir itu hanya gangguan jaringan. Maya tersenyum tipis. Aris terlalu percaya diri. Ia mengira Maya yang linglung tidak akan menyadari perubahan sistem perbankan mereka. Mari kita selesaikan ini. Saya ingin dokumen ini dikirimkan ke pengacara Aris pagi ini juga, kata Maya tegas. Dokumen itu adalah akta perubahan struktur aset dan trust fund. Sebulan yang lalu, Maya menyadari bahwa Aris sedang membangun narasi untuk menyatakannya tidak cakap secara hukum. Maya tahu, jika ia dinyatakan gila, Aris sebagai suami akan menjadi wali sah atas dirinya dan seluruh hartanya. Untuk menangkal itu, Maya melakukan langkah yang sangat ekstrim namun jenius. Ia memindahkan seluruh kepemilikan saham mayoritasnya di Aditama Group ke dalam sebuah discretionary trust, wali amanat, yang berbasis di yurisdiksi internasional yang sangat ketat. Aturan dalam trust tersebut sangat spesifik. Jika Maya Aditama dinyatakan meninggal atau tidak cakap secara mental oleh tim medis, hak kuasa atas harta tersebut tidak akan jatuh ke tangan suami atau keluarga dekat. Alih-alih, seluruh kendali perusahaan akan diambil alih oleh Dewan Direksi Profesional dan sebuah yayasan kemanusiaan internasional. Dengan kata lain, jika Aris berhasil membuat Maya dianggap gila, Aris justru tidak akan mendapatkan apa-apa. Harta itu akan terkunci, dan Aris akan ditendang keluar dari Dewan Komisaris seketika. Ini adalah jebakan yang paling indah, bukan Pak Heru, gumam Maya. Dia menghabiskan 6 bulan meracuniku agar aku dianggap gila, tanpa tahu bahwa semakin gila aku di mata hukum, semakin jauh pula harta itu dari jangkauannya. Pukul 9 pagi, Maya memutuskan untuk datang ke kantor polisi. Ia ingin melihat wajah Aris saat pria itu membaca dokumen tersebut. Di ruang kunjungan yang dibatasi jeruji besi dan kaca, Aris tampak sangat memprihatinkan. Kemeja mahalnya kini kusut dan bau keringat. Rambutnya berminyak, dan matanya cekung. Saat melihat Maya masuk dengan pakaian yang sangat rapi dan berkelas, amarah Aris kembali meledak. Kau sengaja menjebakku, teriak Aris sambil memukul kaca. Tapi dengar ya, Maya, aku masih suamimu. Secara hukum, aku punya hak atas rumah itu dan separuh sahammu. Kau tidak bisa memenjarakanku selamanya. Begitu aku keluar, aku akan menggugatmu sampai kau miskin. Maya tidak membalas teriakan itu. Ia hanya duduk dengan tenang dan meletakkan salinan dokumen trust fund itu di depan kaca. Baca ini, Mas. Halaman 4, paragraf kedua. Ujar Maya tenang melalui telepon interkom. Aris menyambar dokumen itu dengan kasar, membacanya dengan cepat. Awalnya ia mengerutkan kening, lalu matanya membelalak. Ia membaca baris demi baris tentang pengalihan aset ke wali amanat internasional. Apa-apa ini? Kau memberikan perusahaan itu pada yayasan?
Kau gila. Aris terkesiap. Tidak, Mas. Justru karena aku sehat, maka aku masih memegang kendalinya sekarang. Namun, jika tadi malam rencanamu berhasil, jika polisi percaya aku gila dan membawaku ke RSJ, saat itu juga kau akan kehilangan rumah ini, mobilmu, jabatanmu, dan seluruh tunjanganmu. Kau akan menjadi gelandangan saat itu juga karena trust itu akan memutus semua aliran dana ke anggota keluarga yang terlibat dalam ketidakmampuan sang pemilik. Maya mendekatkan wajahnya ke kaca. Kau merencanakan kegilaanku selama 6 bulan, Mas. Tapi kau tidak tahu bahwa aku sudah merencanakan kemiskinanmu sejak bulan kedua kau mulai memasukkan obat itu ke tehku. Aris lemas. Dokumen itu jatuh dari tangannya ke lantai penjara yang kotor. Semua usahanya, semua dosis obat yang ia takar dengan teliti, semua suap yang ia berikan pada dokter gadungan dan Sinta, semuanya justru bekerja untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dan satu lagi, tambah Maya. Gugatan cerai sudah didaftarkan pagi ini. Dengan bukti percobaan pembunuhan dan perzinahan, kau tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun sebagai gonogini. Kau akan keluar dari penjara 10 atau 15 tahun lagi sebagai pria tua yang tidak punya apa-apa. Aris mulai terisak. Bukan isakan pura-pura seperti semalam, tapi isakan keputusasaan yang murni. Ia menyadari bahwa Maya tidak pernah sedetik pun berada di bawah kendalinya. Selama ini, ia hanyalah seekor tikus yang dibiarkan bermain di dalam labirin yang sudah disiapkan oleh sang ratu. Maya, tolong. Aku melakukan ini karena aku merasa tidak dihargai. Aris mencoba memelas. Taktik terakhirnya. Maya berdiri, memperbaiki posisi tas tangannya. Kau tidak dihargai karena kau tidak berharga. Aris, selamat menikmati sisa harimu. Jangan khawatir tentang Kenzie. Aku akan memberitahunya bahwa ayahnya sedang pergi jauh untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin di neraka. Maya melangkah keluar dari kantor polisi tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, suara teriakan histeris Aris kembali menggema, meratapi nasibnya yang kini benar-benar hancur total. Dinding sel tahanan itu berwarna abu-abu kusam, sangat kontras dengan dinding rumah Aditama yang dilapisi wallpaper sutra. Aris duduk meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya. Suara bising dari tahanan lain, teriakan, tawa sinis, dan denting jeruji besi, terasa seperti jarum yang menusuk-nusuk gendang telinganya. Namun, yang paling menyiksanya bukanlah bau pesing atau lantai semen yang dingin, melainkan bayangan kejayaan yang baru saja lepas dari jemarinya. Di dalam pikirannya, ia masih melihat dirinya mengenakan jas customade seharga puluhan juta, memegang segelas whisky, dan menatap cakrawala Jakarta dari balkon rumahnya. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Gumam Aris berulang kali. Matanya liar, menatap kosong ke arah pintu besi. Tiba-tiba, pintu sel terbuka. Seorang petugas polisi masuk dan melemparkan sebuah kantong plastik berisi barang-barang pribadinya yang tidak disita. Hanya pakaian ganti dan beberapa lembar dokumen hukum yang dikirimkan oleh pengacara Maya. Ada kunjungan untukmu, Aris. Tapi bukan kunjungan tatap muka. Hanya melalui layar monitor di ruang interogasi. Ujar petugas itu dengan nada merendah. Aris bangkit dengan harapan yang membuncah. Sinta? Apakah Sinta datang untuk menyelamatkanku? Atau mungkin Maya berubah pikiran? Pikirnya bodoh. Namun, saat ia duduk di depan monitor, wajah yang muncul bukanlah Maya atau Sinta. Itu adalah wajah seorang pria parubaya dengan tatapan dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Siapa kau? Tanya Aris ketus. Nama saya adalah Dr. Yanuar. Saya adalah psikiater yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melakukan observasi terhadap kesehatan mental Anda, Tuan Aris. Ujar pria itu sambil mencatat sesuatu di buku laporannya. Istri Anda, melalui tim hukumnya, secara resmi meminta agar Anda menjalani evaluasi kejiwaan. Aris tertawa kering, sebuah tawa yang terdengar sangat tidak sehat. Evaluasi kejiwaan? Aku. Dia yang gila. Maya yang gila. Dia merencanakan ini semua untuk menjebakku. Dr. Yanuar tidak bereaksi terhadap ledakan amarah Aris. Ia hanya terus menulis. Menarik. Tuan Aris,
Nyonya Maya melaporkan bahwa selama beberapa hari terakhir Anda menunjukkan gejala paranoia yang akut, delusi keagungan, dan kecenderungan kekerasan. Dan melihat cara Anda berteriak sekarang, catatan itu tampaknya cukup akurat. Dia berbohong. Itu adalah taktik yang aku gunakan padanya. Dia mencurinya dariku. Aris memukul meja dengan tinjunya. Taktik yang Anda gunakan padanya. Dokter Yanuar mengangkat alis. Jadi, Anda mengakui bahwa Anda mencoba memanipulasi persepsi mental istri Anda? Aris terdiam. Ia baru saja masuk ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Jika ia mengaku mencoba membuat Maya gila, ia akan dihukum karena percobaan pembunuhan berencana dan malapraktik medis. Jika ia membantah, perilakunya yang agresif saat ini akan memperkuat laporan Maya bahwa dialah yang sebenarnya mengalami gangguan jiwa. Ini jebakan. Bisik Aris. Suaranya gemetar. Dia menggunakan sistem ini untuk menghancurkanku secara total. Tuan Aris, lanjut Dr. Yanuar. Nyonya Maya juga telah menyerahkan seluruh sisa obat yang Anda beli dari pasar gelap. Menariknya, tim medis menemukan bahwa Anda sendiri sering mencicipi atau terpapar zat-zat tersebut saat menyiapkannya untuk istri Anda. Apakah Anda merasa sering cemas? Atau merasa orang-orang sedang memperhatikan Anda? Aris teringat bagaimana ia sering mencicipi minuman Maya hanya untuk memastikan rasa pahitnya tertutupi. Ia teringat betapa ia sering terjaga di malam hari, dihantui rasa takut bahwa rencananya akan gagal. Apakah zat itu juga mempengaruhinya? Atau apakah rasa bersalah dan keserakahannya yang kini menggerogoti otaknya? Tiba-tiba, layar monitor berubah. Dr. Yanuar menghilang, dan sebuah video pendek diputar. Video itu menunjukkan rumah mereka. Namun, rumah itu sedang dikosongkan. Barang-barang milik Aris, koleksi jam tangan mewahnya, pakaian desainer, hingga peralatan golf mahalnya, sedang dilempar ke dalam truk sampah, bukan truk pindahan. Di sana, Maya berdiri memegang sebuah obor kecil. Ia membakar sebuah foto pernikahan besar mereka di halaman depan. Tidak, itu barang-barangku. Aris berteriak histeris, mencoba meraih monitor seolah ingin masuk ke dalamnya. Maya, berhenti. Jangan bakar itu. Aris mulai menangis meraung-raung. Ia jatuh ke lantai, mencakar-cakar semen, memohon pada layar yang kini sudah mati. Petugas polisi harus masuk dan memegangi tubuhnya yang meronta-ronta. Lihat ini, ujar salah satu petugas sambil menahan lengan Aris. Pria ini benar-benar kehilangan akalnya. Istrinya benar, dia berbahaya. Di dalam selnya malam itu, Aris mulai mendengar suara-suara. Bukan karena obat, tapi karena isolasi dan kehancuran mental yang murni. Ia membayangkan Maya berdiri di sudut sel, tersenyum padanya sambil memegang gelas teh melati. Minumlah, Mas. Bayangan Maya dalam benaknya berbisik. Ini adalah racun yang kau buat sendiri. Rasanya manis, bukan? Rasa dari kehilangan segalanya. Aris menutup telinganya, berteriak sekencang mungkin sampai suaranya habis. Di tengah kemewahan yang pernah ia impikan, kini ia hanya memiliki kegelapan. Ia telah berhasil menciptakan istri gila dalam imajinasinya. Namun pada akhirnya, dunia hanya melihat satu orang gila di sana. Seorang pria bernama Aris yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Maya, di sisi lain, sedang duduk di kamar putranya yang kini telah kembali. Ia menatap Kenzie yang tertidur lelap, merasa tenang karena monster yang sebenarnya kini telah dikurung di tempat yang paling tepat, penjara bagi tubuhnya, dan kegilaan bagi pikirannya. Hari persidangan perdana akhirnya tiba. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipadati oleh awak media. Kasus ini telah menjadi buah bibir nasional. Seorang sosialita dan pebisnis wanita sukses yang nyaris menjadi korban pembunuhan mental oleh suaminya sendiri. Aris dibawa keluar dari mobil tahanan dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi oranye. Wajahnya yang dulu selalu dipoles rapi kini tampak kuyu, dengan janggut tipis yang tidak terurus dan pandangan mata yang tidak fokus. Saat ia melangkah masuk ruang sidang, kilatan lampu kamera wartawan menyambarnya bagaikan petir. Namun ia hanya bisa menunduk, mencoba menyembunyikan rasa malunya yang terdalam. Di dalam ruang sidang,
Maya sudah duduk di kursi saksi pelapor. Ia tampak sangat kontras dengan Aris. Mengenakan setelan blazer berwarna biru navy yang tajam, Maya terlihat seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Di sampingnya, tim pengacara papan atas siap dengan tumpukan dokumen yang akan menjadi paku terakhir di peti mati karir dan kebebasan Aris. Sidang kasus percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan malapraktik medis dengan terdakwa Aris Pratama dibuka. Ketuk palu hakim bergema. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan. Suara jaksa yang monoton namun tegas itu merinci setiap tetes racun yang dimasukkan Aris ke dalam teh Maya, setiap rupiah yang ia curi untuk selingkuhannya, dan setiap kebohongan yang ia sampaikan kepada polisi. Kami menghadirkan saksi kunci pertama, Saudari Sinta Clarissa, ujar jaksa. Sinta masuk dengan gemetar. Di depan hakim, ia menangis dan menceritakan semuanya. Ia memutar rekaman suara di ponselnya di mana Aris berkata, "Begitu Maya masuk ke RSJ, kita akan menguras habis hartanya dan pergi ke Swiss. Biarkan dia membusuk di sana sambil menganggap dirinya ratu sejagat yang gila." Mendengar itu, Aris tiba-tiba berdiri dari kursinya. "Dia bohong. Sinta yang merayuku. Dia yang menginginkan uang itu," teriaknya histeris. "Harap tenang, terdakwa. Duduk kembali," bentah hakim. Namun, kejutan terbesar belum dimulai. Maya dipanggil untuk memberikan kesaksian. Ia melangkah maju, mengambil sumpah, dan mulai berbicara dengan ketenangan yang menghujam. "Yang mulia," ujar Maya, "suami saya, atau pria ini, selalu mengatakan bahwa saya berbahaya. Dia memanggil polisi malam itu dengan tujuan agar saya diborgol di depan putra saya. Dia ingin dunia melihat saya sebagai wanita gila." Maya kemudian mengeluarkan sebuah amplop kuning besar. "Namun, saya ingin menunjukkan laporan audit forensik digital dari ponsel terdakwa yang berhasil dipulihkan. Di sana ditemukan sebuah aplikasi yang ia gunakan untuk melacak setiap gerak-gerik saya. Dan yang lebih mengerikan." Maya menjeda kalimatnya, menatap Aris yang kini mulai berkeringat dingin. Terdakwa memiliki sebuah buku harian digital, di mana ia mencatat dosis obat harian yang ia berikan pada saya. Ia mencatat bagaimana reaksi tubuh saya, saat saya mulai gemetar, saat saya mulai lupa ingatan. Dia tidak sedang merawat istri yang sakit, dia sedang melakukan eksperimen laboratorium pada manusia hidup. Seisi ruang sidang berdengung. Beberapa pengunjung sidang terdengar mengumpat pelan. "Monster! Biadab!" Pengacara Aris mencoba membela dengan kartu terakhir. "Gangguan jiwa." "Yang mulia, klien kami mengalami tekanan mental yang luar biasa karena intimidasi finansial dari istrinya yang terlalu dominan. Tindakannya adalah hasil dari kondisi psikis yang tidak stabil." Maya tersenyum tipis mendengarnya. "Jika dia ingin dianggap tidak stabil, mari kita lihat bukti ini." Maya memutar sebuah video di layar proyektor sidang. Video itu bukan dari rumah mereka, melainkan dari kamera dashcam mobil Aris sebulan lalu. Di video itu, Aris terlihat sedang berbicara sendiri sambil menyetir. "1 minggu lagi, Maya. 1 minggu lagi dan semua berlian itu jadi milikku. Aku akan menjadi raja di rumah itu. Tak ada lagi yang akan memandangku rendah." Aris tertawa sendiri di video itu. Tawa yang terdengar sangat jahat dan sangat waras dalam keserakahannya. Video itu membuktikan bahwa Aris sepenuhnya sadar dan merencanakan segalanya demi kekuasaan. Tidak ada gangguan jiwa. Yang ada hanyalah ambisi yang busuk. Puncaknya adalah saat polisi yang datang malam itu, Inspektur Darwin, memberikan kesaksian. Malam itu, saya melihat seorang wanita yang sangat terancam namun tetap tenang, dan seorang pria yang sangat agresif namun berusaha berakting sedih. Penangkapan malam itu seharusnya dilakukan terhadap Nyonya Maya. Namun bukti-bukti fisik di lokasi memaksa kami berbalik arah. Borgol itu memang sudah seharusnya milik terdakwa. Di akhir sesi, hakim menunda sidang untuk putusan minggu depan, namun memberikan perintah agar Aris dipindahkan ke sel isolasi karena perilakunya yang semakin tidak terkendali di ruang sidang. Saat Aris diseret keluar oleh petugas, ia melewati Maya. Ia mencoba meludahi Maya, namun petugas dengan sigap menahan kepalanya. "Kau akan mati, Maya."
Aku akan keluar dan menghabisimu, teriak Aris dengan mata melotot. Benar-benar tampak seperti orang yang telah kehilangan kewarasannya. Ironis bagi seseorang yang menghabiskan waktu berbulan-bulan mencoba melabeli orang lain dengan sebutan yang sama. Maya hanya berdiri diam, melihat Aris diseret pergi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Maya merasa tubuhnya benar-benar miliknya kembali. Tidak ada lagi sisa-sisa obat di darahnya. Tidak ada lagi pengkhianat di tempat tidurnya. Pak Heru, bisik Maya pada pengacaranya saat mereka berjalan keluar gedung pengadilan. Pastikan semua aset yang ia beli dengan uangku, termasuk apartemen untuk wanita itu, segera disita oleh negara dan dilelang. Hasilnya akan saya sumbangkan untuk pusat rehabilitasi wanita korban kekerasan domestik. Maya melangkah keluar menuju cahaya matahari yang terik. Para wartawan mengerumuninya. Namun ia hanya memberikan satu pernyataan singkat. Keadilan tidak pernah datang terlambat. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri drama rumah tangga yang mengguncang negeri itu. Aris Pratama dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan berat, dan malapraktik medis. Tak ada remisi, tak ada pengampunan. Seluruh hartanya, yang sebenarnya adalah harta Maya yang ia gelapkan, telah disita habis. Pagi itu, kediaman Aditama tampak berbeda. Tak ada lagi bau teh melati yang mencurigakan atau aura ketegangan yang menyesakkan dada. Jendela-jendela besar dibuka lebar, membiarkan cahaya matahari pagi dan aroma rumput basah masuk ke dalam rumah. Maya berdiri di beranda lantai 2, menyesap kopi hitam tanpa gula, sebuah simbol kendali penuh atas apapun yang masuk ke dalam tubuhnya sekarang. Ia mengenakan pakaian santai, jauh dari blazer kaku yang ia gunakan selama masa persidangan. Wajahnya tampak lebih muda. Gurat kelelahan dan efek obat-obatan yang dulu sempat merusak kulitnya kini telah hilang sepenuhnya. "Mama, lihat, aku sudah bisa memakai dasi sendiri." Suara cempreng itu membuyarkan lamunan Maya. Kenzie, putra kecilnya, berlari menghampiri dengan seragam sekolah yang rapi, meski dasinya masih sedikit miring. Maya berlutut, merapikan dasi putranya dengan lembut. "Anak pintar," bisik Maya sambil mengecup kening Kenzie. "Hari ini ada ujian matematika, kan? Mama akan menjemputmu tepat waktu. Lalu kita pergi makan es krim kesukaanmu." "Asyik. Janji ya, Ma." Kenzie mengacungkan jari kelingkingnya. "Janji." Setelah Kenzie berangkat bersama pengawal yang kini jauh lebih ketat penjagaannya, Maya duduk di meja kerjanya. Di sana terdapat sebuah laporan dari firma hukumnya. Laporan itu berisi kabar terbaru tentang Aris. Di dalam penjara, Aris dikabarkan mengalami kehancuran mental yang parah. Tanpa akses ke kemewahan, tanpa pengikut yang bisa ia perintah, dan tanpa citra, suami sempurna, yang selama ini ia banggakan, ia menjadi sosok yang terasing. Ia sering berteriak di malam hari, mengklaim bahwa ia masih memiliki jutaan dolar di bank, yang hanya ditanggapi dengan tawa ejekan dari narapidana lainnya. Sinta Clarissa sendiri tidak bernasib lebih baik. Meski hukumannya diringankan karena kerjasamanya, reputasinya hancur total. Ia harus menjalani sisa masa hukumannya dengan kesadaran bahwa ia hanyalah sebuah pion yang dikorbankan oleh seorang pria yang bahkan tidak pernah benar-benar mencintainya. Maya menutup laporan itu. Ia tidak merasakan kegembiraan yang meluap-luap atas penderitaan mereka. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan, sebuah kedamaian yang lahir dari keadilan yang telah tegak. Siang harinya, Maya mengunjungi pusat rehabilitasi wanita yang ia bangun menggunakan dana dari lelang aset-aset sitaan Aris. Tempat itu diberi nama Fajar Aditama. Saat ia melangkah masuk, beberapa wanita yang menjadi penyintas kekerasan domestik menyapanya dengan senyum. "Terima kasih, Nyonya Maya. Berkat tempat ini, saya tahu bahwa saya tidak gila, saya hanya butuh bantuan," ujar salah seorang wanita muda yang pernah mengalami nasib serupa dengannya. Diancam akan dimasukkan ke RSJ oleh suaminya sendiri. Maya memegang tangan wanita itu. "Jangan pernah biarkan siapapun mencuri kewarasanmu hanya karena mereka ingin mencuri kuasamu. Kau kuat." Kata-kata itu bukan hanya untuk wanita di depannya, tapi juga pengingat bagi diri Maya sendiri.
Ia telah melewati neraka yang diciptakan oleh orang yang paling ia percayai, dan ia berhasil keluar tanpa terbakar. Sore harinya, sesuai janji, Maya menjemput Kenzie. Mereka duduk di sebuah kedai es krim di sudut kota yang tenang. Kenzie asyik bercerita tentang teman-temannya, sementara Maya memperhatikannya dengan penuh cinta. "Ma, apakah papa akan pulang?" tanya Kenzie tiba-tiba. Matanya yang polos menatap Maya. Maya terdiam sejenak. Ia sudah berkonsultasi dengan psikolog anak tentang hal ini. "Papa sedang berada di sebuah tempat untuk belajar menjadi orang yang lebih baik, Nak. Tapi untuk sekarang, Mama yang akan menjagamu. Kita akan selalu aman bersama." Kenzie mengangguk, seolah memahami beban berat yang ada di balik kalimat ibunya, lalu kembali menikmati es krimnya. Malam harinya, sebelum tidur, Maya menulis sesuatu di buku harian pribadinya. Dia mencoba mengurungku dalam kegelapan. Namun ia lupa bahwa akulah yang memegang saklar lampunya. Dia mencoba membuatku gila. Namun pada akhirnya, kebenaranlah yang membuatnya kehilangan akal. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemenang dari ceritaku sendiri. Maya mematikan lampu kamar. Kali ini, ia tidak perlu lagi mengunci pintu dengan rasa takut. Ia tidak perlu lagi memeriksa minumannya. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidur dengan sangat nyenyak. Fajar baru telah datang. Dan di bawah sinarnya, Maya Aditama berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin, dan sebagai wanita yang tak akan pernah bisa dipatahkan lagi.